Jemaat yang dikasihi Tuhan, Edmund Chan dan istrinya Anne Chan dalam buku mereka Roots and Wings mengatakan bahwa hidup di zaman yang serba cepat dengan tuntutan kehidupan modern yang tidak ada habisnya seringkali membuat kita terjebak di dalam badai kesibukan. Kita terlalu sibuk sampai-sampai kita seringkali melupakan keluarga kita, melupakan orang-orang yang kita kasihi. Bahkan terlebih kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, celakanya ada banyak orang Kristen yang seringkali giat melayani Tuhan, sangat sibuk melayani Tuhan. Namun pada saat yang bersamaan dia kehilangan Tuhan. Dia sibuk melayani Tuhan, sibuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya. Tapi tanpa dia sadari, dia kehilangan Tuhan pada waktu yang bersamaan. Saudara, Bill Hybels, seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal. Satu waktu saudara, di tengah-tengah segala kesibukan pelayanan yang dia lakukan, dia merasa tertegur. Dia kemudian mengatakan, I was so busy doing the Lord's work that I was destroying the Lord's work in me. Aku begitu sibuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sampai-sampai aku sendiri menghancurkan pekerjaan Tuhan di dalam hidup aku sendiri. Saudara, dia begitu giat melayani Tuhan. Dia begitu sibuk melayani Tuhan. Tapi satu waktu dia merasa tertegur dan merasa bahwa di dalam kesibukannya itu justru dia sedang menghancurkan pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya sendiri. Saudara, sebuah data yang dikumpulkan oleh Charleston Southern University School of Business yang ada di South Carolina, mereka melakukan sebuah survei. Mereka melakukan survei dari 20.000 lebih orang Kristen di 139 negara. Dari orang-orang yang berusia 15 sampai 88 tahun. Mereka mendapati bahwa kesibukan adalah salah satu penghalang terbesar antara relasi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan Tuhannya. Saudara, begitu ironis. Kesibukan itu menjadi salah satu penghalang setiap orang Kristen berhubungan dengan Tuhannya. Saudara, apakah hal ini benar? Mari saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-38 sampai 42. Saya memberi tema khotbah saya pada hari ini, hanya satu saja yang perlu. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 hingga ayatnya yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah tentang Maria dan Marta ini adalah sebuah cerita atau kisah klasik yang cukup dikenal oleh orang-orang Kristen. Bahkan saya hampir yakin orang-orang Kristen dari anak-anak sekolah minggu sampai orang dewasa pasti tahu cerita tentang Marta dan Maria ini.
Bahkan mungkin mereka pernah menceritakan kepada orang-orang tentang kisah ini. Saudara, kisah Marta dan Maria ini adalah sebuah gambaran dari hubungan yang terjalin antara kita dan Tuhan. Bahkan ini merupakan satu bentuk pelayanan yang seringkali dilakukan oleh orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Dan banyak orang seringkali mempertentangkan tentang siapa yang benar di dalam melakukan pelayanan di sini. Apakah Marta ataukah Maria? Saudara, siapa yang benar? Mari kita bersama-sama melihat dari bagian firman Tuhan yang akan saya uraikan pada sore hari ini. Saudara, Marta dan Maria, kedua kakak beradik ini adalah orang-orang yang sama-sama mengasihi Tuhan. Mereka sama-sama mengasihi Yesus. Dan mereka juga adalah orang-orang yang sama-sama mendapat satu kesempatan untuk berjumpa atau bertemu dengan Yesus secara pribadi. Di dalam bagian ini diceritakan bahwa Yesus dan rombongannya datang ke rumah mereka. Saudara, ini adalah sebuah kesempatan bagi mereka karena Tuhan datang dan hadir di rumah mereka. Namun reaksi yang ditunjukkan oleh kedua kakak beradik ini tidak sama. Penyambutan, pelayanan yang mereka berikan kepada Yesus ketika Yesus datang ke rumah mereka tidak sama. Saudara, bagaimana tanggapan kita terhadap reaksi kedua kakak beradik ini di dalam menyambut dan melayani Yesus? Yang pertama, mari kita lihat pelayanan yang dilakukan oleh Marta terlebih dahulu. Saudara, tradisi timur ya biasanya tuan rumah akan menyambut tamunya ya dengan segala keramah tamahan mereka. Akan menyambut para tamu dengan keramah tamahan mereka, dan biasanya tuan rumah akan menyuguhi makanan dan minuman tanpa mereka bertanya terlebih dahulu kepada si tamu, kamu mau makan apa? Kamu mau minum apa? Saudara, itu tradisi timur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan Marta ini adalah seorang yang sangat ramah. Dia sangat berpegang kepada tradisi. Dia bukan saja seorang yang ramah, dia adalah seorang yang suka melayani, dan dia juga adalah seorang yang peduli. Itulah sebabnya saudara, dia sangat menghormati Yesus sebagai seorang tamu yang datang ke rumahnya. Dan sebagai seorang tamu yang datang, dan sebagai seorang tuan rumah menyambut seorang tamu datang ke rumahnya, tentu saja dia kemudian menyibukkan diri untuk boleh melayani Yesus dengan terbaik. Nah, saudara-saudara, Marta merasa bahwa menjamu Yesus jauh lebih baik, jauh lebih penting daripada sekedar dia mendengarkan pengajaran dari Yesus. Itulah sebabnya sekali lagi saudara, dia kemudian mempersiapkan segala sesuatu untuk memberikan sebuah pelayanan yang terbaik buat Yesus dan rombongannya yang datang ke rumah mereka. Saudara, mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Maria, adiknya Marta itu. Saudara, kita melihat juga tradisi dari Yahudi. Tradisi dari Yahudi ini adalah bahwa seorang rabi tidak pernah mengajar seorang perempuan. Seorang perempuan itu biasanya diajar oleh suaminya sendiri atau oleh orang tuanya sendiri. Itu tradisi dari Yahudi. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika Yesus datang ke rumahnya, Maria tidak menyia-nyiakan kesempatan yang berharga itu. Maria suka sekali mendengar pengajaran-pengajaran dari Yesus. Berbeda dengan saudaranya Marta, Maria tidak melihat Yesus sebagai seorang tamu. Tapi di sini Maria melihat Yesus sebagai seorang guru dan Tuhan. Dan itulah sebabnya saudara, dia kemudian duduk diam dekat kaki Tuhan. Karena dia ingin mendengarkan pengajaran Tuhan. Dia menyadari bahwa dia adalah seorang berdosa yang butuh sekali pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Marta dan Maria menyambut Yesus dengan cara mereka yang berbeda. Yang menjadi pertanyaan, adakah yang salah dari penyambutan yang dilakukan oleh kedua kakak beradik?
Adakah yang salah dari penyambutan yang dilakukan oleh Marta dan penyambutan yang dilakukan oleh Maria? Saudara, dari beberapa tafsiran yang saya baca, dikatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dari cara penyambutan kedua kakak beradik ini. Ketika Marta sibuk memberikan pelayanan kepada Yesus, sibuk menyediakan segala sesuatu, Yesus tidak menegurnya sama sekali. Di sini kita dapat melihat bahwa Yesus tidak keberatan dengan pelayanan yang dilakukan oleh Marta. Tetapi saudara-saudara, reaksi Yesus kemudian menjadi berubah, menjadi berbeda tatkala Marta kemudian mengungkapkan sesuatu kepada Yesus. Reaksi Yesus menjadi berbeda ketika kemudian Marta mulai mengungkapkan keluhan-keluhan. Dia mulai mengungkapkan kekhawatiran dan rasa takutnya. Saudara, disinilah Marta mulai bertindak kurang tepat. Kesalahan Marta bukan di dalam pelayanan yang dia lakukan, tapi kesalahan Marta adalah terletak pada sikap hatinya. Dia menjadi salah saat hatinya mulai tidak murni di dalam pelayanannya. Fokus pelayanannya yang tadinya tertuju kepada Tuhan kemudian bergeser. Fokus pelayanannya kemudian mulai berubah. Saudara-saudara, di dalam kesibukannya, di dalam kelelahannya, dia kemudian mulai mengasihani dirinya sendiri. Dia menjadi khawatir pelayanannya tidak menjadi maksimal karena dia melayani seorang diri. Dan dia menjadi khawatir jangan-jangan pelayanan yang dia lakukan tidak menyenangkan para tamunya. Saudara, kekhawatiran ini telah membawa dia pada satu sikap yang salah. Dia mulai mengeluh dan kemudian menuduh Yesus tidak peduli dengan dia. Bahkan ketika dia sudah mulai menuduh Yesus, dia kemudian memerintah Yesus supaya menyuruh saudaranya Maria untuk membantu dia. Saudara, Marta lupa untuk apa dan untuk siapa dia melakukan pelayanan ini. Marta lupa untuk siapa dan untuk apa dia melakukan kesibukannya ini. Itulah sebabnya Yesus kemudian mengatakan sesuatu kepada Marta. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Saudara, bukankah ini seringkali juga terjadi di dalam kehidupan kita, bukan? Dari pagi-pagi kita sudah bangun, kita sudah sibuk melayani keluarga kita, melayani anak, melayani pasangan kita, mempersiapkan diri untuk segala sesuatu, untuk pekerjaan kita dan hal-hal yang lain yang biasa kita kerjakan sebagai aktivitas atau rutinitas kita setiap hari. Saudara-saudara, kita seringkali berpikir apa yang kita lakukan dari pagi-pagi sekali sampai kemudian malam hari kita mau tidur. Itu adalah sesuatu yang baik, sebuah pelayanan yang baik yang sudah kita lakukan. Baik untuk keluarga kita maupun untuk Tuhan. Saudara, kita seringkali lupa ketika kita mengawali rutinitas kita untuk kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Meminta hikmat dan pertolongan Tuhan. Supaya sepanjang hari ketika kita menjalankan rutinitas kita. Kita boleh menjalankan dengan penuh sukacita. Dan kita boleh menjadi berkat. Dan kita boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Saudara, ketika kita bangun. Kita biasanya terburu-buru. Saya mau bikin apa ya? Aduh, saya mau mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh suami saya. Misalnya ketika kalau kita adalah seorang ibu rumah tangga, mau mempersiapkan sarapan untuk suami, untuk anak-anak dan lain sebagainya. Kemudian kita buru-buru mempersiapkan segala sesuatu sampai kemudian kita berpikir kita mau mempersiapkan makan siang, makan sepanjang hari itu dan ada banyak hal yang kita kerjakan. Saudara, ketika kita sedang terburu-buru, ketika kita seperti dikejar oleh kesibukan-kesibukan kita. Tanpa kita sadar, kita seringkali kehilangan fokus untuk melayani orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita dan sekaligus melayani Tuhan. Saudara, kalau tadi saya bilang waktu di kebaktian 2, ini juga menjadi sebuah teguran kepada saya. Saudara, dulu saya seringkali terburu-buru untuk mempersiapkan segala sesuatu. Apalagi kalau saya sudah tanya ke suami saya dan anak-anak, nanti
Mau makan apa? Duh nggak tahu makan apa. Siang tanya mau makan apa? Nggak tahu. Dijawabnya terserah. Sudah dijawab terserah, saya sudah masak. Terus kemudian saudara-saudara, setelah dihidangkan mereka makan tapi tidak ada selera. Atau kemudian mereka nggak makan. Kemudian saya menjadi marah dengan mereka. Kenapa saudara saya marah? Karena fokus saya adalah supaya saya diperhatikan. Fokus saya kadang-kadang adalah supaya mereka itu senang dengan pelayanan yang saya lakukan. Bahkan kadang-kadang saya ingin dipuji oleh mereka sebagai mama yang hebat, sebagai istri yang hebat, sebagai istri yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita terkadang tidak fokus untuk benar-benar melayani Tuhan ketika Tuhan menyuruh kita untuk melayani keluarga kita. Lain lagi saudara, bagi setiap kita anak muda, kita punya banyak sekali kesibukan. Kita yang kuliah, kita sibuk kuliah mati-matian, belajar mati-matian. Dari kita bangun pagi, kita kuliah. Dari pagi-pagi kita bangun, kita sudah mempersiapkan segala sesuatu. Sampai siang hari, sampai kemudian kita malam. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai subuh harus mempersiapkan, harus mengerjakan tugas-tugasnya. Kita seringkali kehilangan momen bersama-sama dengan Tuhan. Kita seringkali kehilangan kesempatan untuk duduk diam mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Kita lupa mencari Tuhan. Kita lupa mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Dan seringkali ketika kesibukan melanda kita, kita kemudian menjadi orang-orang yang frustrasi, orang-orang yang stres. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan terkadang ada orang-orang yang karena mempersiapkan segala sesuatu untuk ibadah di rumahnya. Mempersiapkan jamuan makan untuk orang-orang yang datang beribadah di rumahnya. Seringkali melewati firman Tuhan yang disampaikan di dalam ibadah. Hanya karena mau mempersiapkan makanan dan minuman bagi orang-orang yang datang. Dan lebih celaka saudara, terkadang untuk mempersiapkan jamuan makan dan minuman itu, ada orang-orang tertentu yang kemudian berhutang. Saudara, berhutang dan kemudian hutang itu menjadi perkelahian antara suami dan istri. Dan karena itu sepanjang ibadah dan hari-hari selanjutnya seringkali menjadi tidak ada sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan mereka. Saudara, demikianlah yang akan terjadi kepada setiap orang yang kelihatannya melayani Tuhan, tetapi fokus sebenarnya bukan untuk Tuhan. Fokus hanya untuk menyenangkan orang lain, fokus hanya untuk supaya kita dipuji orang, fokus hanya untuk supaya kita disenangkan dan kita ingin mendapatkan pujian. Ketika kita sibuk melayani Tuhan, tetapi hati kita tidak sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan, saudara, maka pada satu titik kita akan mengalami dua hal paling tidak di dalam kehidupan. Yang pertama saudara, orang yang sibuk melayani Tuhan tetapi fokusnya bukan untuk Tuhan akan mengalami yang namanya burnout. Dia akan mengalami kelelahan. Setiap hari penuh dengan kesibukan, dia memperjuangkan segala sesuatu. Baik dia melayani di gereja, baik dia melayani di rumah, baik untuk segala kegiatan yang lain yang dia kerjakan. Dia kerjakan dengan mati-matian. Dan pada akhirnya saudara, dia mengalami kelelahan di dalam kehidupannya. Ketika dia mengalami kelelahan, dia kemudian akan menjadi orang yang gampang mengasihani dirinya sendiri. Sehingga akhirnya seringkali ada keluhan-keluhan, ada sungut-sungut yang keluar ketika kita melayani Tuhan. Seringkali kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah capek-capek melayani. Saudara, ketika kita mempersiapkan segala sesuatu di dalam pelayanan kita dan hasil dari pelayanan kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, bukankah kita seringkali merasa bahwa pelayanan kita sia-sia? Saudara, kita capek-capek, kita bilang Tuhan sudah cukup sampai di sini. Saya tidak akan melayani Tuhan lagi. Orang-orang yang saya layani tidak bertumbuh. Orang-orang yang saya layani begitu saja lambat dan lain sebagainya. Saudara, kita kecewa, kita menjadi kelelahan dan lain sebagainya.
Saudara, bukan saja mengalami burnout, tapi juga mengalami blame out. Kita kemudian mulai menyalahkan orang lain. Seperti yang saya katakan tadi, ketika hasil pelayanan yang kita harapkan seperti ini dan tidak terjadi seperti itu. Bukankah kita seringkali kemudian menyalahkan orang lain? Menyalahkan rekan pelayanan kita, menyalahkan suami atau istri kita, menyalahkan anak-anak kita. Dan bahkan kita seringkali menyalahkan Tuhan. Saudara, satu kali konon cerita ada seorang pendeta yang berbicara dengan Tuhan tentang kehidupan seorang jemaatnya. Saudara, sebut saja jemaatnya ini bernama Tono. Saudara, satu kali si pendeta ini berkata kepada Tuhan, "Tuhan, payah sekali si Tono ini. Bayangkan Tuhan, Engkau begitu mengasihi dia. Apa yang dia perlukan Engkau sediakan, Engkau berikan kepada dia. Tetapi jangankan untuk melayani Tuhan." Mungkin pendeta ini sudah sering meminta si Tono ini kalau boleh ada waktu untuk melayani Tuhan, tapi selalu ditolak. Jadi dia bilang, jangankan untuk melayani Tuhan, untuk mengingat Tuhan saja di dalam kehidupannya, dia cuma punya 2 kali. Ya, 2 kesempatan. Yang pertama, dia mengingat Tuhan pada waktu bangun pagi dia mau bekerja. Dia kemudian berdoa. Minta supaya Tuhan memimpin dia, supaya Tuhan menolong dia. Yang kedua, saudara, adalah ketika dia mau tidur malam hari. Dia cari Tuhan, dia berdoa supaya Tuhan melindungi dia, menjaga dia, supaya besok dia bisa bangun lagi dan bekerja lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sambil tersenyum Tuhan berkata kepada si pendeta ini, "Aku ingin meminta engkau melakukan sesuatu. Besok pagi-pagi benar engkau harus keluar dari rumahmu dengan membawa semangkuk susu penuh. Dan engkau harus berjalan dari pagi sampai sore berkeliling desamu ini sambil membawa susu yang berisi mangkuk itu. Dan engkau harus menjaga. Jangan sampai ada setetes susu yang tumpah dari mangkukmu ini." Saudara, sang pendeta mengiyakan apa yang diminta oleh Tuhan. Keesokan harinya dia sudah mempersiapkan segala sesuatu. Dan si pendeta ini melakukan persis apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Malamnya kemudian dia bertemu kembali dengan Tuhan dan Tuhan bertanya kepada dia, "Berapa kali sepanjang hari ini engkau mengingat aku?" Saudara, dengan agak malu sang pendeta ini menjawab, "Tidak sekalipun Tuhan, ampuni hambamu ini Tuhan." Tuhan kemudian bertanya, "Mengapa tidak sekalipun engkau mengingat aku? Padahal ada 24 jam yang aku berikan kepadamu." Si pendeta ini menjawab, "Karena aku berkonsentrasi mengikuti perintahmu Tuhan. Aku menjaga jangan sampai susu yang ada di dalam mangkuk ini tumpah. Mohon ampun hambamu ini Tuhan." Jawab si pendeta dengan sangat menyesal. Dengan senyum yang penuh dengan kasih, Tuhan kemudian menjawab, "Itulah yang terjadi jika ada orang-orang yang terlalu sibuk melakukan pekerjaannya. Itulah yang terjadi kepada orang-orang yang sibuk memikirkan diri sendiri atau sibuk dengan pekerjaannya. Sehingga dia seringkali melupakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan ironinya saudara-saudara, dia tidak menyadari akan hal itu dan malah seringkali menuduh orang lain yang tidak setia kepada Tuhan. Orang lain yang mengabaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara, mari kita terus berhati-hati mengingat bagian firman Tuhan yang sudah ditulis di dalam Alkitab ini. Ketika kita melakukan pelayanan, jangan sampai kita melakukan pelayanan sama seperti Marta yang terlalu sibuk. Kita bisa menjadi anak Tuhan, tapi kita bisa kehilangan Tuhan. Kita bisa menjadi anak Tuhan, tetapi kita bisa tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Dan itu tidak diinginkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-42, Yesus kemudian berkata,
Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara-saudara, kita perlu berhenti sejenak dari kesibukan kita. Kita perlu berdiam diri sejenak, datang kepada Tuhan. Dan kalau perlu saudara, kita seharusnya datang sebelum kita mengawali segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Karena ketika Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya pada pagi-pagi sebelum kita mengawali segala sesuatu, firman Tuhan itu akan menuntun kita, akan menolong kita menjalani kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, pada waktu Yesus berkata bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik, di dalam bahasa aslinya di situ dikatakan bahwa Maria sudah memilih satu bagian yang terbaik dari seluruh bagian yang baik yang harus dipilihnya. Saudara, dia tahu di dalam kehidupannya ada banyak pilihan-pilihan yang baik. Tapi Maria melihat ada pilihan yang terbaik yang harus dia pilih. Dan pada saat itu dia melihat pilihan yang terbaik adalah duduk diam di dekat kaki Yesus. Saudara, melayani Tuhan itu baik. Tetapi mendengar suara Tuhan jauh lebih baik. Melayani Tuhan baik, tetapi memiliki relasi yang intim dengan Tuhan jauh lebih baik. Saudara, mempersiapkan segala sesuatu untuk pelayanan kita baik. Saudara, tadi saya juga mengatakan bahwa ketika kita mempersiapkan penampilan kita. Saudara, saya suka ya mempersiapkan juga penampilan saya dengan baik. Itu bukan dosa, saudara. Saya ingat waktu saya baru masuk tingkat 1, ada pelayanan paduan suara. Waktu itu karena masih tingkat 1, kita itu takut, saudara ya, takut sampai kita berbuat salah. Kemudian kita berusaha supaya melakukan apa yang benar, gitu ya. Jadi waktu paduan suara pada hari hanya sudah mau tampil, kemudian kita penampilannya biasa-biasa saja ya, seperti anak-anak yang baru masuk di saat. Kemudian setelah kita datang ke aula, duduk, pada waktu itu pelatih paduan suara itu Bapak Solomon Tong. Dia kemudian melihat kami gitu ya. Kemudian dia bilang begini, kalian naik lagi ke sana, kenapa seperti ini? Kalian ini kayak titik-titik-titik, saudara agak rasis begitu ya. Dia bilang, gak bagus kalau kalian terlihat pucat. Sana pergi dandan. Saudara, ketika kita juga mempersiapkan penampilan dengan baik. Saudara, orang-orang yang melihat pelayanan kita juga senang. Coba kalau kita sudah pucat pasi, sudah aut-autan rambut, enak-enak juga dilihat. Ya, seperti pada hari ini rekan-rekan kita yang melayani, begitu baik. Gitu ya. Tapi ingat saudara, jangan sampai kita terlalu fokus kepada penampilan, kepada isi acara. Sampai kemudian kita lupa ada hal yang terpenting. Kita duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, saya belajar betapa pentingnya mengawali kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Dulu saat teduh saya saudara amburadul. Asal saya mau, kadang-kadang pagi, kalau saya sibuk udah siang, kadang-kadang sampai malam. Kadang-kadang sudah mau tidur, aduh sudahlah, sudah capek. Saya udah gak saat teduh. Tapi sejak saya mengikuti Shine Community, saudara, saya kemudian merasa tertantang. Dan saya malu dengan sharing dari rekan-rekan saya yang ada di Shine Community. Bagaimana ada anggota fasil saya yang dia berjuang, dia bilang setiap pagi. Bahkan kadang-kadang kalau dia sudah memulai melakukan sesuatu, dia bilang aduh enggak. Dia harus bersama-sama dulu dengan Tuhan. Dan saudara, kemudian saya berkomitmen dan saya mengajak rekan-rekan fasil itu untuk selalu mengawali kehidupan itu bersama-sama dengan Tuhan dengan bersaat teduh. Dan saya merasakan manfaatnya saudara ketika saya sakit. Saudara, orang bilang kok saya kelihatan tidak seperti orang sakit waktu saya sakit tahun 2019 itu. Saudara, bukan karena saya tidak sakit ya. Bukan juga karena saya hamba Tuhan. Karena waktu saya berobat bersama-sama, ya saudara, saya bertemu dengan seorang pendeta yang dia juga mengidap penyakit kanker hati stadium 2. Tapi bagaimana saya melihat dia seperti orang yang tidak punya pengharapan. Istrinya tidak bisa meninggalkan dia.
dia baru keluar dari kamarnya kemudian nggak bisa dia masuk. Dan sampai sekarang saudara, istrinya suka telepon saya. Karena dia, kan saya suka kirim YouTube ke dia. Dia bilang, ibu sudah melayani ya? Iya, saya bilang, suami saya sampai sekarang dia bilang beginilah, begitulah, begini. Padahal sudah telepon dokternya bilang sudah sembuh dia. Tapi dia merasa dia tidak sembuh, dia merasa masih sakit, seorang hamba Tuhan. Saudara, bukan karena saya sakit. Karena saudara-saudara, ketika saya diradiasi 28 kali, begitu masuk radiasi ke-10, saudara, karena saya kanker di bagian anus saya, jadi diradiasi sudah ke-10 kali, itu sudah mulai luka di bagian anus saya. Nah, luka lama-lama kemudian mulai melepuh, mulai bernanas saudara. Dan itu sangat sakit. Kalau saya harus ke belakang, saya mesti cuci, mesti mandi dan lain sebagainya. Sangat sakit sekali. Tapi itu saudara tidak membuat saya kemudian menjadi seorang yang lemah. Saudara, ketika saya di kemo, itu tidak enak, lemas. Lidah tidak ada rasa, mual, pusing dan lain sebagainya. Tapi saya berjuang karena saya percaya. Ketika saya bersaat teduh membaca firman Tuhan itu memberikan kekuatan kepada saya. Tuhan mengingatkan kepada saya bahwa saya pasti mampu untuk menanggung semuanya. Saya pasti akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan Tuhan mau supaya saya menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian di dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita juga berjuang untuk mengawali kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan yang akan terus menguatkan kita, akan meneguhkan. Bahkan firman Tuhan itu yang akan menjadi rambu-rambu bagi kita. Tatkala kita mulai bengkok, mulai berubah jalur, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kita tidak sibuk untuk melayani Tuhan. Tidak sibuk dengan segala rutinitas kita. Dan kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari mulai saat ini saudara, kita berkomitmen. Bukan saja mencari Tuhan, tapi kita mengawali kehidupan kita dengan bersaat teduh terlebih dahulu. Kita mencari dan mau mendengar suara Tuhan terlebih dahulu sebelum kita melakukan aktivitas kita. Yakin dan percaya seperti perkataan Yesus yang mengatakan bahwa karena Maria telah memilih bagian yang terbaik, maka apa yang ada di dalam kehidupannya dia tidak pernah akan diambil. Mari.